Horas Indonesia berwawancara dengan Ketua Panitia Pasca Okumene Kota Bekasi 2023, Penatua Patar Situmorang. Beliau berjemaat di GKP Bojong Menteng. Samang. Horas, salam semua saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus. Horas Terima juga kasih buat waktunya nih. abang saya di sini. Bang siapa namanya? Hojat Marluga. Hojat Marluga. Ini kita baru pertama jumpa, Mang ya. Iya, Mang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, ini keramat tamahannya sebagai ketua panitia pasti sibuk, pasti banyak pikiran. Kemarin sebenarnya habis acara ingin wawancara. Iya. Banyak hal yang ingin saya konfirmasi sebenarnya. Itu kehadiran kami ke sini. Pertama, kita salut dengan acara itu. Tentu setiap perhelatan itu ada plus minusnya. Betul. Sebagai ketua panitia, apa kendala yang Mang Situmorang hadapi? Saya mau menceritakan dulu histori kepanitiaan ini. Ya. Ini dibentuk murni seperti yang saya bilang tadi, kerinduan dari 4 pimpinan ARAS yang menjadi inisiator dalam acara ini. Dalam hal ini PGIS, PGI Kota Bekasi, PGPI, PGLII, dan GMAHK. Pimpinan ARAS inilah, yang keempat pimpinan ARAS ini yang berinisiatif untuk melakukan suatu event besar ini, tuh merencanakan di tahun yang lalu. Berangkat dari kerinduan mereka untuk adanya kesatuan hati umat Nasrani di Kota Bekasi, untuk lebih lagi berkontribusi di Kota Bekasi, karena ini adalah menjadi tempat tinggal kita. Walaupun kita berasal dari, kalau orang Batak bilang Desa Nawalu ya, dari Sumatera Utara, tetapi kita sekarang berkomunitas satu tinggal bersama di Kota Bekasi, otomatis kita juga harus berkontribusi. Berkontribusi ini banyak hal yang bisa kita berkontribusi untuk Kota Bekasi, untuk kemajuan Kota Bekasi, termasuk pemikiran-pemikiran hidup rukun. Hidup rukun toleransi ini kan kita harus berawal dari internal Nasrani dulu. Kalau kita umat Nasrani bisa bersehati, otomatis kita juga akan bisa hidup rukun dengan agama yang lain. Itu modal dasarnya seperti itu. Jadi kita dulu umat Nasrani yang di Kota Bekasi hidup rukun, baru kita akan hidup rukun dengan agama yang lain. Sehingga timbul ide untuk membuat suatu ibadah bersama. Tadinya direncanakan pada waktu Natal, tapi dengan keterbatasan waktu bergeser jadi Paskah. Kami sebenarnya dilantik pada bulan Maret tahun 2023. Bulan Maret 2023. Berapa lama itu bekerja? Hanya efektifnya bekerja panitia itu hanya 1 bulan. 1 bulan menyiapkan event yang sebesar ini, dan ini dari nol, murni dari nol. Kita harus mulai. Jadi tidak ada modal kapital besar begitu? Gak ada. Dan gak ada sponsor dari pihak manapun, atau misalnya perusahaan atau ini. Jadi ini murni yang berkontribusi di sini semua gereja-gereja yang memberikan perhatian, dan juga ya hamba-hamba Tuhan ataupun donatur-donatur yang Tuhan gerakkan untuk mensupport acara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi kami bekerja selama 4 minggu lah ya, 1 bulan. Sebenarnya waktu yang sangat tidak ideal untuk mempersiapkan acara sebesar ini. Tapi puji Tuhan, saya juga di sini menjadi kesaksian ya, pribadi sama saya, bahwa jika kita bersehati, berdoa terus, apalagi di kami itu panitia ada khusus tim doa yang tidak jemu-jemu berdoa tiap malam, tiap hari untuk mendoakan acara ini. Mujizat Tuhan memang luar biasa. Acara ini benar-benar bisa terencana sesuai dengan yang kami rencanakan panitia, walaupun tidak kami pungkiri, masih banyak kekurangan di semua bidang. Bagaimana ARAS itu dilibatkan? Setahu saya di Protestan misalnya, di Kementerian Agama itu, di Dimas Kristen itu, ada 7 ARAS gereja di Protestan. Lalu di atasnya lagi ada namanya PUKRI, semacam forum diskusi, termasuk Katolik ada di situ, di PUKRI itu. Kenapa tidak dihadirkan? Sebenarnya yang paling berkapasitas menjawab itu adalah pimpinan-pimpinan ARAS. Mungkin di lain waktu bisa dikonfirmasi ke mereka. Tapi yang saya jawab di sini murni adalah masalah kepanitiaan. Pimpinan ARAS lah yang
mengamanatkan kami untuk melakukan event ini. Jadi kalau latar belakang kenapa misalnya ada 2 aras lagi, setahu saya katanya di Kota Bekasi masih ada 2 aras lagi. Data di Kemenak yang tidak turut serta dalam acara ini. Jadi ini masih diinisiasi oleh 4 aras itu. Kalau masalah itu, mengapa mereka belum terlibat, belum bergabung dalam hal ini, mungkin saya juga belum tahu persisnya. Itu pimpinan aras lah mungkin yang lebih tahu. Ya, apa mereka diajak atau seperti apa, atau masih belum bergabung. Sebagai ketua panitia Pak Situmorang, kita juga hadir di acara itu dari awal sampai selesai kami hadir. Dan sempat setelah acara saya salam Pak Situmorang, hanya minta nomor kontaknya. Dan saya tahu diri mungkin kecapean, jadi makanya sekarang waktunya yang tepat untuk kami konfirmasi kembali ini. Karena kami dengar juga Pak Situmorang itu juga pernah manajer acara sepak bola di Patriot Sandrabaga itu. Karena mengingat begini, Sandrabaga itu kalau nggak salah tahun 80 dibangun ya, lalu direnovasi beberapa tahun lalu, kapasitasnya 30.000 jiwa. Nanti saya ceritakan. Karena begini Pak Situmorang, kenapa harus mungkin tidak elok tapi menurut saya penting. Banyak yang bilang, saya menyaksikan sih, banyak yang bilang acara itu sepi begitu. Tolong dijelaskan. Saya mau menceritakan terkait seputar profil Candrabaga dulu ya. Kapasitas untuk Patriot itu, Stadion Patriot Candrabaga itu sesuai dengan aturan standar FIFA setelah mengalami renovasi beberapa tahun yang lalu, karena venue itu menjadi salah satu venue olahraga untuk cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan di Asian Games. Sehingga pemerintah Kota Bekasi ditugasi untuk merenovasi itu dan kapasitasnya sekitar 30.000 karena dibuat single seat. Jadi 30.000 kapasitas maksimalnya. Itu jelas ada profilnya. Berdasarkan event yang kita rancang sebesar ini, tidak ada satu gedung pun di Bekasi yang bisa menampung umat untuk beribadah kalau sudah di atas 2.000-an. Belum ada gedung untuk itu. Tetapi dengan rencana kehadiran jemaat mungkin di atas 5.000-an, harus di stadion. Yang paling memungkinkan itu memang ada beberapa stadion di sini, termasuk stadion mini, serbaguna, tetapi sangat tidak memungkinkan untuk kenyamanan. Itu akan menjadi padat nanti ya. Pilihan yang paling realistis adalah di Patriot Candrabaga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Dengan berbagai usaha, proposal, permohonan untuk penggunaan melalui pihak Dispora Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi yang menjadi penanggung jawab pengelolaan stadion. Kami mengikuti itu, kami menyurati untuk penggunaan itu. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan lancar dengan persyaratan yang sangat yang benar-benar harus dijaga. Akhirnya kami mendapatkan izin. Terima kasih juga ya sama Pemkot Bekasi, dalam hal ini Pak Wali Kota yang sangat mensupport ya. Difasilitasi ya. Difasilitasi karena Pak Wali Kota bilang memang semua umat di Kota Bekasi harus yang benar mendapat fasilitas sama haknya umat apapun di Kota Bekasi. Makanya mungkin ya puji Tuhan Kota Bekasi juga jadi yang dirilis apa itu kemarin ya, nomor 3 Kota Toleransi Indonesia. Inilah indikator-indikatornya. Salah satu karena Kampung Sawah juga. Ya itu makanya indikator-indikator ini yang mungkin ke tahun-tahun berikutnya bisa nomor 1, nomor 2 kita harapkan itu. Itu yang sangat kita, mohon maaf ya, saya tidak suka sebenarnya menggunakan istilah kaum minoritas ya. Tapi itu bahasa politik. Itu bahasa politik. Tapi kita di sini sangat merasa terayomi. Kita bisa melaksanakan ibadah di tempat terbuka seperti itu dan dijamin keamanannya oleh pihak Polres Metro Bekasi. Dalam hal ini Polda. Setelah perizinan selesai dari pihak Dispora, kita mengajukan izin keramaian dan keamanan ke Polres Metro Bekasi. Tapi dengan kapasitas jemaat rencanakan yang di situ harus ke Polda, pihak Polres yang berkoordinasi ke Polda sehingga turun izinnya. Jumlah penduduk di Kota Bekasi ini diperkirakan 3 juta ya? 2,6 kalau nggak salah. Nggak sampai 3 juta ya, tapi lebih 2 juta ya. Data terakhir sesuai yang dirilis ya sekitar 15% mungkin. 15% umat Kristen yang di Kota Bekasi.
Oke, kembali sebagai ketua panitia Pak Situmorang, ini juga viral ini. Iya. Karena ada satu, saya sebutlah teman, karena dia pernah saya wawancara 2 kali di majalah Tapian dan di Reformata, namanya Coki Sitohang. Oh iya. Saya kenal beliau, mungkin dia udah lupa saya puluhan tahun lalu kami wawancara. Saya tonton TikToknya, bagaimana konfirmasi dia. Klarifikasinya. Awalnya katanya dia diundang sebagai MC. Lalu dibatalkan. Tolong cerita sebagai ketua panitia nanti, karena ini barangkali karena tahun politik dimanfaatkan jadi apa namanya suasana politik ini bisa terbawa. Jangan-jangan juga ada pengaruh ini juga Pak Situmorang. Boleh dijelaskan ini karena ini penting dijawab oleh panitia begitu. Satu saya mau clearkan itu tadi, ada aja orang yang bilang bahwa ini sepi. Biar saya clearkan ya. Target kita berdasarkan itu tadi, undangan ke gereja-gereja dan juga jumlah orang Nasrani yang di Kota Bekasi yang mencapai hampir 15% ya, udah 15% lah. Bisa tadinya datang sekitar 20.000 kalau target dari panitia. Itu yang kita persiapkan, baik dari konsumsi, pengamanan, dan yang lain-lainnya. Kita targetkan dari 20.000. Tetapi kalau berbicara realnya di lapangan kemarin, kalau dibilang sepi juga, kami dari panitia tidak ukurannya sepi itu seperti apa? Kita PBB sangat banyak di luar. Iya, makanya kalau kita kan itu asumsi. Tapi kan yang realitas di lapangan kalau dibilang sepi tidak sepi. Kita bisa hanya berasumsi menggambarkan berapa sih yang datang kira-kira pada waktu itu. Saya langsung sederhananya aja. Itu kapasitas stadion sekitar 30.000. Kita asumsikan aja sepertiga yang terisi. Dan itu real di lapangan ada. Kalau untuk yang menghadap panggung itu memang itu penuh. Ada berapa kotak tribun itu penuh. Kalau juga tadinya yang di bawah panitia pengisi kor itu kan ada di ruangan di belakang panggung semua. Ada hampir 1000-an juga. Penari juga. Anak-anak muda saya lihat di mengelilingi lapangan bola. Iya. Penari juga sama drum band 1000 itu. 1000 orang. 1000 orang itu langsung di bawah asuhan Mahanaim. Itu 1000 orang datangnya ada. Dari mereka. Murid-murid dari mereka. Jadi hanya itu aja sama panitia, sama kru-kru yang lain-lainnya sudah 2000. Tambah jemaat. Jadi kalau kita asumsikan sepertiga aja dari stadion berisi. Belum lagi yang mondar-mandir di luar stadion. Jadi kalau itu di gedung terbesar pun di Bekasi ini nggak muat. Jadi kita asumsikan bisa 10.000 kemarin yang datang itu. 10.000 itulah asumsi yang sederhana. Itu. Clear. Jadi gini, saya juga mau tegaskan. Saya juga tidak sangat bersuka cita bisa orang datang sebanyak itu, padahal dengan persiapan yang sangat tidak ideal, seperti yang saya bilang, dan banyaknya rintangan-rintangan yang tidak menginginkan jemaat datang ke situ, yang tidak menginginkan persatuan umat di Kota Bekasi. Itulah nanti yang saya jelaskan. Itu makanya tadi sempat saya tanya soal Coki itu penting juga. Iya, betul. Mungkin sangat penting. Jawaban untuk Coki juga penting, tapi jawaban untuk umat juga. Kenapa begitu? Karena ada indikasi ini jadi bola liar kan. Kalau orang nanti dimanfaatkan datang, tapi itu ranah politik. Padahal sebenarnya panitia murni tidak ada untuk masalah politik begitu. Silakan. Terkait perizinan yang kami ajukan untuk Dispora dalam hal ini ke Pemkot Bekasi penggunaan tempat Stadion Patriot Candrabaga itu kan pure ibadah perayaan Paskah. Tidak ada ruang untuk kegiatan politik, sehingga pihak Pemkot memberikan izin. Kalau mungkin tadinya itu ada muatan-muatan yang lain, pihak Pemkot saya rasa tidak akan memberikan izin penggunaan itu. Tapi karena murni kegiatan umat, ibadah umat, makanya mereka memberikan. Saya ceritakan dulu masalah Coki sehingga menjadi bisa MC. Panitia dalam hal ini bidang acara, Pendeta Yunus Tan dalam beberapa event sudah sering kerjasama dengan Pak Coki Sitohang, KKR atau ibadah-ibadah lain. Sehingga pada rapat untuk pengisi-pengisi acara ini, Pak Yunus Tan merekomendasikan Coki Sitohang sebagai MC yang didampingi oleh Audia Octavia. Ini pure dihubungin melalui manajemen Coki berdasarkan surat dari panitia. Sehingga terjadi kesepakatan materi acaranya seperti ini, honornya seperti ini, itu deal. Sehingga panitia menyetujui hal itu, jadilah Coki jadi MC dalam acara ini.
Setelah beberapa saat atau beberapa hari setelah itu, ini mungkin sekitar 5 hari sebelum hari H ya, perayaan ya. 5 hari. Nanti akan saya lihat dulu, ini yang saya buka nih. Ada beredar flyer. Flyer di WA apa? Di WA, bukan di ini, bukan di jalan. Berupa fisik, bukan di jalanan. Oke. Flyer, e-flyer lah namanya, e-flyer, electronic flyer ya. Yang beredar di grup-grup WA. Seperti ini yang beredar. Jadi ada ini sampai ke panitia. Termasuk ke ketua PGIS ada yang mengirimkan, tapi nggak elok kalau saya bilang siapa yang mengirimkan. Termasuk ke saya sendiri. Nah, selaku ketua panitia ada yang mengirimkan ini. Ada orang yang mengirimkan ini. Saya tidak tahu tujuannya apa ya. Tapi kalau kami menyimpulkan bagaimana orang supaya tidak tertarik ke acara ini karena sudah merupakan bernuansa politik. Itu tujuan dia. Bahasa Batak kita simbolis lah ini. Simbolis, pertaduk mau. Karena kalau simbolis doang belum tentu sekeji ini. Ah itu. Jadi ada tanduknya. Jadi dia mengirimkan ini secara masif ke grup-grup WA. Dan ke orang-orang yang sangat vital dalam acara ini. Termasuk ke pengkhotbah Bapak Gomar Gultom. Termasuk ke Bapak PLT Wali Kota. Dan PLT Wali Kota juga mengirimkan saya ini. Tolong ini diklarifikasi, Bang. Ini kenapa jadi berubah ke arah politik? Padahal perizinannya pure untuk ibadah. Kami akan tinjau. Seperti itu bahasa Pak Wali ke saya. Dan saya klarifikasi. Kami beranggapan dengan terbitnya flyer ini dan makin masif beredar, akan sangat mengganggu kepanitiaan ini. Dan akan sangat mengganggu, berpengaruh besar ke acara nanti. Karena orang akan banyak tidak tertarik untuk datang. Sehingga saya selaku panitia langsung mengadakan rapat darurat melalui meeting Zoom. Saya mengumpulkan ketua ARAS dan KSB dan juga seksi acara. Pendeta Yunus Tan, kami meeting Zoom. Dengan berbagai pertimbangan untuk kelangsungan acara ini, memang harus ada yang rela berkorban dalam hal ini. Artinya kita akan coba menawarkan ini. Lembaga ARAS menyetujui. Sehingga timbul suatu kesimpulan di situ bahwa untuk sementara demi kelangsungan acara ini dan kenyamanan umat yang akan datang, termasuk juga masalah perizinan dari Pemkot Bekasi, stadion, karena mereka sangat berdasar untuk menganulir perizinan itu. Berdasarkan ini. Itu tadi alasan yang tadinya pure untuk ibadah berubah ke politik. Sangat berdasar, itu yang kita takutkan. Jangan sampai kita yang udah di ujung kepanitiaan ini, udah mau tinggal eksekusi hara, gagal ini. Kita ambil kesimpulan untuk sementara Bang Coki kita cancel dulu. Disurati waktu itu? Nah, pada waktu itu saya bikin klarifikasi ke Pak Wali, ada 5 poin di sana. Intinya kami tegaskan bahwa flyer itu beredar di luar tanggung jawab panitia. Tidak ada sangkut pautnya dengan panitia, dan Bang Coki sudah mengklarifikasi melalui pesan suara karena dia pada waktu kita telepon dihubungin, dia lagi di mobil, sehingga rekam suara dia kirim ke Pak Yunus Tan sebagai seksi acara, dikirim ke panitia. Sudah ada klarifikasi bahwa sebenarnya itu bukan dia. Tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi mungkin kerjaan orang-orang yang mau merusak citranya dia. Kira-kira seperti itu. Sudah ada klarifikasi, tetapi kita tidak mau larut siapa yang membuat ini. Karena tidak ada waktu untuk memperdebatkan itu. Yang kita fokuskan, konsen pada waktu itu gimana acara ini berlangsung. Acara harus diselamatkan. Itu yang menjadi konsen kita, sehingga harus ada yang dikorbankan. Puji Tuhan, Pak Coki bisa mengerti. Walaupun mungkin dengan berat hati, merasa dijolimi atau diputus sepihak, dan beliau menyurati kita, saya secara pribadi ya Bang Coki ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu keputusan yang sangat berat untuk saya. Si Coki ini kalau dari marga tahu sendiri, adik saya ini. Nah, sama walaupun tidak kenal, tapi ini adik saya. Mereka lah yang paling bontot dari si Pituama itu. Dan saya di sini tokoh Sitomorang juga di sini. Ini sangat keputusan yang sangat berat untuk saya, tapi harus diambil. Inilah tanggung jawab panitia. Tapi luar biasa nih adik saya Coki ini. Sangat legowo menerima, karena memang dia juga katanya terjun ke politik, memang terpanggil untuk pelayanan juga.
itu. Mungkin partai politik itulah menjadi media dia untuk menyalurkan aspirasi. Mungkin itu tujuannya. Tapi bukan hanya Coki ternyata mengalami. Beberapa artis juga sehingga kita dilarang begitu. Coki begitu sudah menyurati kita, sudah legowo, digantilah Coki ini. Saya ambil inisiatif pribadi karena saya ada juga kenal dengan Vanda Huta Galung dekat. Langsung saya ganti karena tidak banyak waktu lagi untuk memilih-milih siapa lagi yang jadi ini, yang kita ada hubungan emosional aja. Saya langsung ganti dengan Vanda Huta Galung untuk mengganti Coki Sitohang. Ada lagi artis di luar itu, yang Maria Simorangkir. Oh, Simorangkir ya? Maria Simorangkir ini kan idol juga, alumni idol juga, Indonesian Idol ya, sama dengan Citra Scholastika. Tadinya Maria ini dihubungin oleh bendahara panitia ya, Pak Piska, karena dia mempunyai hubungan yang dekat sama ibunya Maria. Dia manggil tulang lah ke situ. Sudah di waktu itu Maria mengisi acara ini sebagai penyanyi. Tetapi mungkin pada hari itu juga, saya akan cari nanti ininya. Di hari itu juga ibunya Maria menelpon bendahara. Maria itu tidak bisa. Setelah kami pertanyaan kok tiba-tiba, kan udah dibikin di flyer, udah dibikin di spanduk, udah beredar di jalan-jalan. Tetapi ya mohon maaf, pasti tidak bisa. Kita tanya alasannya, agak susah menjawab. Tetapi secara ini dia bilang ada yang melarang. Oh, setelah seperti itu kita tidak perpanjang lagi. Ya murni, ya mungkin itu kembali lagi ke iblis tadi. Ada iblis yang tidak senang dengan acara ini, simbolis itu. Ya, kita nggak usah menanya siapa, bukan kapasitas kita menjawab mengklarifikasi itu. Jadi sehingga Maria deal tidak jadi, saya ambil kebijakan lagi, saya telepon Joy Tobing, saya deal sama Joy Tobing, dia yang menggantikan Maria. Karena kami dengar juga Pak Situmorang penasihat dari Parbi juga ya. Saya koneksi ke artis-artis khususnya orang Batak ini kan sangat dekat, terutama Parbi ya, Persekutuan Artis Batak Indonesia. Inilah wadah artis yang sudah lama di Indonesia ini. Saya sebagai penasehat di sana. Jadi kalau untuk menghubungi artis-artis untuk mengisi acara ya mungkin hal yang tidak susah. Tapi lumayan lah artis top hadir kemarin ya. Iya, puji Tuhan. Ya. Dan mereka perlu dicatat, mereka tidak bikin tarif sebagaimana normalnya. Normatif. Mereka itu melayani. Tarif pelayanan. Dan ini menjadi kesaksian juga buat mereka. Semoga mereka diberkati Tuhan. Ini semua ini yang terlibat dalam acara ini, walaupun dia setenara apa, Joy Tobing, Citra Scholastika, Edelweiss, semua itu tidak ada pasang tarif. Semua itu tarif pelayanan. Ya kita hanya mengganti ongkos, makeup, apa segala macam. Luar biasa mereka memakai Tuhan. Mereka dipakai Tuhan. Terima kasih nih waktunya Pak Situmorang. Mungkin satu lagi pertanyaan saya. Sebagai panitia tentu dengan dinamika yang ada itu pasti banyak pelajaran berharga. Terutama untuk Pak Situmorang. Kira-kira ke depan apa yang kita harus sinergikan lagi agar umat atau aras gereja itu makin bersatu, bukan hanya lagi di aras Protestan tapi di Pukri, di Katolik juga terlibat begitu. Jadi ini kan momentum awal ini, ini hanya jalan pembuka untuk lebih meluas lagi, lebih dahsyat lagi di Kota Bekasi, dan ini akan secara kontinu, bukan bikin perayaan Natal, Paskah, bukan. Akan ada kegiatan-kegiatan ke depan yang berguna untuk umat di Kota Bekasi. Mungkin dari kegiatan sosial, yang lain-lainnya. Ini akan kontinu, karena saya melihat ya, keempat pimpinan aras ini udah sangat menyatu, udah sehati itu, udah sangat rindu persatuan itu. Makanya saya sini, terus terang, kalau bukan ini oikumene bersama, kalau tadinya hanya aras, dengan kesibukan saya yang begitu padat, saya nggak bersedia jadi ketua. Tetapi saya tersentuh dengan adanya kesehatian empat aras ini, mau bikin ibadah bersama. Makanya saya terpanggil untuk mau jadi ketua. Terus terang saya udah menolak tadinya. Kami dengar Pak Situmorang juga bendahara di PGI. Saya bendahara di PGI Kota Bekasi. Saya juga pengurus di GKPI Rawalumbu. Saya sekretaris jemaat di sana. Kalau untuk lewat pelayanan saya, memang dari kecil saya udah
konsen aktif di pelayanan, baik juga di tingkat sinode maupun ini. Tapi baru ini terjadi sejarah di Kota Bekasi, tanda kutip ya, selama ini kan agak ada alergi, ada sekat-sekat. Kalau udah dibilang gereja kayak kita ini yang mainstream ini ya, yang HKBP, GKPI, ini kan sama aja ya, GPIB, seperti ada sekat untuk teman-teman yang berada di karismatik. Ini yang mau kita tembus. Jangan sampai ada sekat. Karena di mana ada kesehatian, seperti sambutan saya di itu ya, landasan kita Mazmur 133 itu. Kalau kita duduk bersama, berdoa, pasti akan tercurah ke situ berkat. Itu aja. Makin sering berjumpa, akan mencari juga ya, akan mencari juga. Saya juga takjub, Pak. Biasanya kan ini, mohon maaf kita flashback ke belakang, kan ada agak alergi nih. Jangankan ibadah bersama. Kadang untuk komposisi ibadah di sana kadang ditertawakan di sini. Kalau ini kita menyatu, nggak ada. Kadang jadi canda yang datang, Pak. Jadi canda yang datang. Luar biasa rupanya kalau aras-aras ini bersatu dalam satu ini. Luar biasa. Itu yang makanya walaupun acara kemarin nggak begitu dahsyat, tapi pengalaman saya sebagai ketua ini, kami panitia ini, dengan memimpin kepanitiaan ini dari berbagai denominasi gereja, sangat luar biasa. Ini sesuatu yang tidak bisa saya ternilai. Hamba-hamba Tuhan loh di sini. Sangat pengalaman yang sangat luar biasa mas saya. Bukan hanya dinamika, tapi simbolis. Bukan hanya dinamika. Simbolis juga. Dan gini, banyak rongrongan. Ya. Mohon maaf ya, kalau rongrongan ini berasal dari luar umat Nasrani, mungkin kita bisa mengidentifikasi. Ini tapi rongrongan dari dalam sendiri. Umat Nasrani sendiri kadang tanda kutip yang mengatasnamakan dirinya sebagai hamba Tuhan, ini yang tidak mendukung acara ini. Mungkin tadi pertanyaan, kenapa ada akan saya jawab juga. Kalau misalnya apa yang mau ditanyakan, tidak ada satu gereja pun yang tidak kita libatkan di bawah lembaga aras tadi ya. Semua kita undang, tetapi mungkin respon orang berbeda-beda. Pimpinan di gereja ini mungkin memandang kita sebelah mata atau tidak. Itu hanya Tuhanlah yang berkarya atas dirinya. Semoga ke depan bisa kita ini. Tetapi saya perlu tegaskan, pimpinan aras juga menegaskan dalam perencanaan ini semua gereja-gereja yang di bawah aras ini dilibatkan. Dan saya selaku panitia mengundang semua pimpinan-pimpinan yang saya anggap menjadi tokoh gereja. Tapi ada satu tokoh yang tidak memberikan dukungan kepada kita, padahal sudah saya WA beliau, sudah minta maaf kalau ada kekurangan, dan hanya saya bikin penasehat pun di susunan acara tidak bersedia. Padahal ini tokoh loh, yang sangat viral di media sosial, yang selalu mengkhotbahkan kasih. Tetapi saya dengan segala kerendahan hati meminta beliau sangat mendukung baik pemikiran, support doa, tetapi beliau tidak bersedia sebagai penasehat dalam acara ini. Ini sangat saya sayangkan. Semoga Tuhan menjamahnya. Itu. Oke, banyak hal yang sebenarnya saya tanya lagi. Itu yang saya. Karena gini, mohon maaf ya, biar saya di sini buka-bukaan. Saya berasal dari GKPI. GKPI itu berasal dari HKBP. Kalau secara struktur itu anaknya HKBP. Dan saya merasa HKBP. Karena di PGI juga saya gereja-gereja mainstream ini, saya bendarum di PGI. Gini, banyak pertanyaan di media sosial saya juga ada. Kenapa HKBP kurang terlihat dalam acara ini? Gitu ya. Kita nggak usah memungkiri, saya hanya memberikan kebenaran, menjelaskan kebenaran. Bukan gereja yang terbesar. Saya juga sangat memberikan apresiasi tinggi terhadap HKBP ini. Tidak bisa saya pisahkan saya dengan HKBP. Itu loh, GKP sama gitu, soal yang nggak boleh dipisahkan. Itulah yang tadi saya bilang, saya selalu ketua panitia selalu berbuat bijak. Walaupun sudah ada himbauan dari ketua PGI melalui grup PGI, tapi saya pribadi, saya menghormati figur yang saya anggap tokoh. Itulah yang saya bilang tadi, saya coba berkomunikasi dengan beliau. Terlepas ada ketersinggungan dengan pimpinan aras, itu saya tidak mau. Tetapi saya diamanatkan sebagai ketua panitia, saya harus merangkul semua. Gereja kecil aja kita rangkul, apalagi yang besar. Dan boleh dikonfirmasi. Dan ini hanya untuk menjelaskan kepada publik, termasuk yang bertanya-tanya kepada saya, kenapa
HKBP kurang mendukung. Tetapi ada HKBP yang datang. Ada dari HKBP yang jadi pengurus. Kita HKBP kebetulan. Iya. Jadi mohon maaf saudaraku, ini harus saya tegaskan. Saya berkomunikasi langsung dengan beliau. Meminta maaf kalau ada kekurangan, walaupun sebenarnya saya tidak ada salah. Tapi saya atas nama panitia, dan saya sangat memohon beliau untuk menjadi penasehat. Tidak mau. Tidak bersedia. Tidak bersedia. Gitu. Bang Situmorang, sudah banyak yang kami tanyakan. Mudah-mudahan ini mengklarifikasi banyak hal. Terima kasih, pasti lelah mengurus ini, tapi reputasi Amang sebagai ketua panitia dicatat. Terima kasih, Horas.